Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, pemuda dan mahasiswa Masyarakat Kecamatan Ilir ke Kabupaten Bali. Hari ini kita berjumpa dengan kakanda kita, seseorang pemuda yang berasal dari Kabupaten Bali, yang hari ini sebagai kepala desa Kota Baru, yang insya Allahnya bisa membawa perubahan-perubahan khususnya di desa Kota Baru. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang selalu kita agungkan, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, hari ini kita bersama-sama ada pemuda khususnya desa Kota Baru, dan saya sebagai mahasiswa Kulkalabak Kecamatan Ilir, Ketua Himpunan Mahasiswa Penukal Abab Kecamatan Ilir, Himapali Sumsel, selalu bersinergi untuk Kabupaten Bali khususnya. Hari ini kita berjumpa dengan kakanda kita, ada salah satu pendiri Himapali Sumsel, yaitu kakanda Afriani, sarjana hukum. Dan hari ini kita berdialog bersama kepala desa khususnya desa Kota Baru yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, khususnya kepala desa yang sangat muda. Nah, baiklah, kita mulai acara berdialog yang mungkin disampaikan oleh kakanda Afriani sebagai moderator. Kepada kakanda Afriani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini bisa Tuhan langsung kita yang akan kepala desa baru sambil nanti ya kan tanggal 9 kemarin ucapkan selamat nantikannya doakan semoga beliau diberi kemudahan yang amanah dan perlu diketahui profil beliau ini sebelum menjadi kepala desa dia aktif di organisasi kepemudaan sekarang karena KMPI dan organisasi GAN dan juga organisasi yang berbentuk pertanian dan lain sebagainya. Beliau sangat aktif. Namun sebelumnya beliau ini juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Alhamdulillah diberikan amanat sebagai kepala desa yang termuda se-Kabupaten Bali. Alhamdulillah pada hari ini kita dialog ini dalam rangka bagaimana sih mau bawa kemana Kota Baru ini. Ini kita berkumpul ada salah satu pemuda Irmah Masjid di Dusun Tiga Kota Baru, juga ada kawan sebagai ketua umum ini, ada saya sebagai menteri advokat juga, dan juga saya menteri ketua umum dan juga ada Bambang sebagai tokoh yang berkecimpung gerakan di khusus di desa Kota Baru Dusun Tiga. Ya, nah, itu kita mau tahu nih sesuai dengan slogannya kanda kita, pemuda bangga membangun desa. Dalam konteks membangun desa itu ya dari segi mana sih sehingga pemuda ini mampu, yang dinilai mungkin dianggap oleh masyarakat, dianggap oleh halayak ramai, mungkin wah bagaimana membangun desa masih muda dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tantangan sebagai kepala desa. Kita lihat juga di program-program sebagai pencalonan kemarin termasuk menjadikan pemerintahan itu bersih, demokrasi, dan juga ada kutipan yang saya lihat dalam membangun Kota Baru itu ialah BUMDes, menjadi tolak ukur penerimaan desa, pendapatan desa.
juga penciptaan birokrasi yang bersih di Desa Kota Baru. Mungkin itu adalah prolog dari kita sebagai profil beliau, niat beliau, tujuan beliau, nanti kita kupas di dalam dialog pada sore hari ini. Untuk itu mungkin kita langsung saja bertanya langsung kepada narasumber kita pada sore hari ini, Chandra Bobi, untuk menjelaskan bagaimana sih maunya Kota Baru ini 6 tahun ke depan, karena Kota Baru ini memiliki 4 desa, sangat berat, pasti sangat berat. 4 dusun sangat berat untuk memimpin dengan terpisah-pisah, bukan satu tempat. Ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa, menimbulkan kecemburuan sosial itu pasti. Mungkin Anda kami minta jawaban langsung. Nah, mau dengar nih pelantikan apanya yang menjadikan langkah awal ini supaya birokrasi di Desa Kota Baru ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan visi dan misi Anda, pemuda bangsa Indonesia. Silakan Anda. Baik, terima kasih kepada Apriani Sarjana Hukum. Saya sebelum berbicara mungkin kepada rekan-rekan khususnya Provinsi Sumatera Selatan, para umat hilir khususnya di Desa Kota Baru. Baiklah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi ini mahabbatan wa maghfiratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati di sini adinda kami yang kami banggakan, salah satu ketua umum organisasi himpunan mahasiswa Pali, yaitu yang dikenal dengan Pali, adinda Bu Irawan Pelangi, yang dikenal PR, APR, RP. Rupiah. Yang kami hormati di sini salah satu tokoh pemuda Sumatera Selatan. Beliau ini sudah tidak asing lagi, khususnya di kancah Kabupaten Pali, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang sangat aktif di bidang sosial dan asosiasi penjualan langsung Indonesia, dan juga APLI. Kalau tidak salah beliau ini salah satu advokat termuda, salah satu perwakilan dari Kota Baru. Jadi kita warga dan masyarakat Kota Baru, khususnya Kecamatan Kabupaten Pali ini sangat bangga karena di sini banyak inovasi dan potensi, khususnya pemuda dan pemudi yang milenialnya sudah mulai memberikan sebuah virus-virus negatif, positif, maaf. Saya ulangi lagi, virus-virus yang positif. Inilah salah satu untuk mendongkrak dan meningkatkan marwah, yaitu kebangkitan salah satu inovasi dan potensi yang ada di Desa Kota Baru. Dan juga yang kami hormati di sini adinda kami Putra, ini salah satu pemuda ikatan remaja masjid khususnya di Desa Kota Baru. Ini karena kita tidak terlepas dari terutama ulama, umaro dan pemuda. Insya Allah ke depan jikalau 3 poin ini bersinergi, insya Allah akan membawa suatu kemudahan dan kelancaran untuk kita membangun, yaitu di desa. Dan juga di sini adalah salah satu tokoh masyarakat. Ini beliau ini khususnya Pak Bambang. Pak Bambang ini salah satu pemuda sekaligus ditokohkan selaku tokoh masyarakat di Desa Kota Baru, khususnya di Kampung 3 yang usianya ribuan. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kami sangat bangga dan sangat menyambut dengan baik atas partisipasi dan kehadirannya kepada agendanya ini dan teman-teman sekalian ini yang telah berkenan untuk mampir di salah satu kediaman kami di Desa Kota Baru. Dan alhamdulillah baru beberapa hari kami telah dilahirkan, ataupun ibarat kata baru dilantik menjadi kepala Desa Kota Baru periode 2021-2022. Selawat dan tering salam tak henti-hentinya marilah kita mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi sambil ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk sharing baik pun pengalaman, cikal bakal untuk kedepannya untuk
Jadi kenapa tadi telah ditanya sama salah satu pendiri Huma Pali, Apri, kita Apri, usaha muda dan juga advokat. Jadi kenapa dinamakan itu pemuda bangun desa? Jadi ini sangat antusias sampai saya merinding ini Pak Bina Apri sama Bina Gunawan. Kenapa saya tampil beda kepada rekan-rekan lain, khususnya bahkan se-Indonesia. Hashtag saya itu terdiri sedikit, pemuda bangga desa. Tidak terlalu banyak poin ini, itu dan lain-lain. Karena kenapa kita selaku pemuda ini adalah salah satu ujung tombak dalam kegiatan apapun di suatu nusa dan bangsa, yaitu pemuda. Jikalau pemudanya aktif dan inovatif dan kreatif, berinovasi dan potensi yang ada di tempat ruang lingkup dia berdomisili, insya Allah mereka akan mereka akan terpanggil rasa hatinya untuk membangun. Jadi ini mulai dari berawal dari kita sendiri dan juga bisa kita sinergikan kepada teman-teman kaum wanita, baik pemuda nantinya dan juga yang lain-lain. Karena kenapa tadi kita terlepas dari tidak ada pulang umar pemuda. Kalau tiga ini bersinergi atau community is power atau bekerja tim, yakin dan suatu saat akan menjadi suatu kemudahan dan untuk bisa membangun apa yang kita ingin. Dan juga kenapa lagi balik lagi tadi pemuda bangga membangun desa. Jadi kita pemuda ini semakin hari semakin penasaran dengan globalisasi ini, dengan suatu update, suatu baik pun informasi, apapun yang di bidangnya yang selalu terbaru, kita selalu pemuda inilah yang untuk rutin mempromosikan dan menggali dan untuk bisa mengangkat. Juga harapan besar kami kepada adik-adik kita Apri, Awan, Bambang dan juga Putra, ayo kita ke depan, jangan sungkan-sungkan untuk bersinergi apa yang bisa kita kembangkan, baik pun mulai dari kampung 1, kampung 2, kampung 3 dan kampung 4. Mari kita serap aspirasi dari masyarakat. Lalu kita bahas bersama melalui soal visum, ya, dan juga Musdes dan juga Muslim. Dan insya Allah akan kita bersama. Dan juga mohon doa dan restunya agar pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Lalu semoga kita khususnya mulai berawal dari desa Kota Baru ini, insya Allah ke depan akan lebih maju dan sejahtera lagi. Dan juga ini di balik semua wabah COVID ini akan ada suatu hikmah dan keberkahan untuk semua. Oke, itu tadi sambil dari kalau kita ya ada beberapa poin yang kita kecil. Mungkin kita ada tanya-tanya nih. Kan Kota Baru ini ada 4 dusun. Dan kita lihat juga karena baru dilantik 1 minggu lalu gitu kan, belum terbentuk perangkat desa yang terbaru. Ini kan menjadi catatan terbesar untuk mendukung, kalau ibaratkan di pemerintahan Indonesia itu ya kabinet birokrasinya untuk mendukung program-program kerja yang mewujudkan pemuda bangsa membangun desa ini harus ada sinergitas, ada sinergi antara perangkat dan juga kepala desa. Nah, bagaimana sih tata caranya Kanda Kolbi itu dalam membentuk birokrasi itu, perangkat desa ini tipikal-tipikalnya gimana, tata caranya gimana, atau kriteria lah gitu, kriteria, oh ini kriteria saya yang bisa bekerja untuk saya, untuk bekerja membangun desa Kota Baru yang mana terbagi 4 desa ini. Itu bagaimana ceritanya untuk menyelaraskan itu? Baik, terima kasih kepada Nita Apri. Jadi alhamdulillah saya ini kebetulan baru dilantik mulai dari tanggal 29 Desember kemarin, dan alhamdulillah hari ini tanggal 9 Januari 2022, jadi terhitung hanya beberapa hari, 1 minggu lah satu mingguan. Jadi yang terutama yang progres yang saya prioritaskan terutama, dan alhamdulillah mulai pada hari ini tadi saya terutama mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya di Desa Kota Baru atas partisipasi dan kerjasamanya dengan adanya kontestasi beberapa bulan yang lalu. Dan yang kedua, alhamdulillah saya begitu
3 hari dilantik, saya ada beberapa program kerja, yaitu untuk namanya kerja bakti. Alhamdulillah itu berawal dari desa Kota Baru Tanjung Sari, sudah terlaksana. Dan yang kedua, beberapa hari yang lalu juga di situ ada beberapa aset-aset desa yang terbengkalai. Jadi di sana kita ada beberapa warga, tetapi ini belum kita menggunakan perangkat desanya. Tadi kita sudah menyusun dan juga kerja bakti. Nah, dan juga pada hari ini juga tadi kita melaksanakan kerja bakti, terutama di ruang lingkup ini area perkantoran desa. Jadi sebelum kita menatah untuk kabinet, menyusun kabinet, jadi kita membersihkan dulu tempat kita, agar kita bisa berdiskusi atau bekerja dengan baik, dengan nyaman. Karena inilah salah satu untuk mendukung salah satu program pemerintah yang akan datang, mengembangkan perkantoran kita. Dan selanjutnya juga, alhamdulillah, insya Allah pada hari besok, kalau tidak salah itu pada hari Senin, tanggal 10 Januari, insya Allah saya Yusri Hamidun Rustam selaku Kepala Desa Kota Baru akan mengundang seluruh perangkat desa di Kota Baru dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, karang taruna, dan juga lapisan masyarakat desa Kota Baru, sekaligus untuk membahas mengenai SK yang terbit dan juga SK sampai akhirnya. Jadi di sana sembari kita silaturahim, memperoleh jadinya silaturahim, dan sekaligus mengucapkan dukungan terima kasih kepada pendukung dan juga khususnya masyarakat desa Kota Baru. Dan juga untuk tahap step by step, ketika sudah musyawarah desa, musyawarah, nanti itu ada proses itu, tidak boleh proses. Jadi kenapa memang kita semakin cepat untuk membentuk kabinet baru di desa Kota Baru. Tetapi kita menghargai, kita tidak terlepas dari aturan, yaitu undang-undang yaitu untuk tidak melakukan. Jadi sebelum saya untuk menetapkan teman-teman atau kabinet-kabinet saya yang akan datang, insya Allah di sini kita akan membentuk tim penjaringan seleksi. Jadi di sini kita membentuk tim seleksi dari siapa-siapa yang kira-kira yang siap bersinergi dan siap bekerja sama dan untuk siap untuk membangun desa kita, dan juga siap ditugaskan dan difungsikan di bidang apapun dan dimanapun dan ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita ini pada desa Kota Baru khususnya siap untuk melayani dan juga mengayomi, melindungi dan juga melaksanakan apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat. Jadi di sini sesuai dengan tema saya, kenapa dan insya Allah ini akan secepat mungkin kita akan bentuk, yaitu kabinet. Karena di sini akan mudah apa yang disampaikan oleh teman tersebut, yaitu yang pertama ini salah satu saluran kita juga ini. Jadi istilah bahasa dari masyarakat kita desa Kota Baru yang ada kita loro dan juga yang rusak kita benergen dan yang baik kita adil. Jadi seperti itu. Dan juga kepada khusus kepada kaula muda, khususnya masyarakat dan pemata hilir yang berawal dari desa Kota Baru ini, yuk kita sama-sama merawat dan menjaga yaitu desa Kota Baru. Jadi posisinya nanti ada seleksi. Ada seleksi nanti kita bentuk tim yaitu untuk jaringan. Ya mungkin dari ada beberapa rekan yang bisa kita. Jadi betul-betul kita menseleksi betul. Apakah seleksi itu memang bentuk tertulis atau sekedar ini kayaknya penilaian secara khusus oleh desa atau memang ada seleksi secara tertulis? Nanti kita penyeleksiannya mungkin secara biasa dan juga insya Allah ada tertulis juga akan kita sampaikan untuk tertib administrasi berdasarkan sesuai dengan konteks administrasi saya gitu. Apakah nanti kan ini sebutnya tadi kan kabinet, perangkat desa kabinet. Apakah memang nanti kabinet kerjanya kalau desa Kota Baru itu ada nama khusus, apakah memang kabinet bangga pemuda bangun desa itu? Setidaknya dalam ilustrasi bahasa kita yaitu namanya yang dikenal kabinet itu perangkat tim, yaitu ini salah satu tim kerjasama di kepala desa. Inilah salah satu tim mempercepat untuk pembangunan. Ada nama usul nggak? Ada nama. Biar usul. jadi semangat gitu slogan bisa kabinet pemuda pembangunan atau kabinet kerja atau kabinet birokrasi gitu atau kabinet percepatan pembangunan, itu kan salah satu supaya lebih semangat ada karena cikal bakalnya itu cikal bakal. Ini tidak boleh kita tetap yang namanya kabinet
Selatan kita hanya fokus dengan tagline-nya aja, Tagline. pemuda bangga membangun desa. Jadi nanti kan bermacam aneka ragam teman-teman dan rekan-rekan di luar desa, maupun kecamatan dan kabupaten, terdengar juga. Ketika mendengar nama hashtagnya Kabupaten Pali ataupun pemuda bangga membangun desa, ingat dengan Kota Baru. Kota Baru. Otomatis mereka secara tidak langsung baik merangkap ataupun dengan kabinetnya yang dikenal Iya. seperti itu. Gitu. Jadi memang khususnya ya kabinet birokrasi pemerintahan Kota Baru pemuda bangga membangun desa. Ya, Itu menjadikan suatu semangat ya. kerja di dalam percepatan pembangunan. Nah, di sini Kanda kita tahu persis. Ya pasti kan saya kemarin berbincang juga dengan kepala Badan Narkotika Sumatera Selatan. Itu Pali ini kan terkenal narkoba. Bahkan itu tagline-nya nomor 1 di kota di Kabupaten Pali. Apakah nanti di kabinet pemuda bangga membangun desa itu ada tes narkoba ya, supaya kerjanya bagus? Gimana cara untuk supaya ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sebenarnya kita menginginkan seperti itu, tapi karena kita ini desa dengan kapasitas yang biasa, makanya terlebih dahulu sebelum saya untuk menentukan salah satu tim kerja saya dan juga kabinet tadi yang telah kita sampaikan, makanya saya harus menggunakan tim penjaringan dari penyeleksian di lapangan langsung. Oh beliau ini, oh beliau ini, oh beliau ini. Seperti itu. orang-orang yang memang bertatap Memang muka kita langsung. bukan orang yang pilihan. Misalnya di desa Kota Baru Sindika, memang yang orang tahu perilaku dia gitu kan. Betul, Perilaku dia kan. betul. Ngomong-ngomong sebelum kita berbincang lebih lanjut, ayo kita ambil ngopi. Ayo Iya. ngopi Putra. Ayo ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Bambang, ngopi Bang. Gitu. Deh, sangat menarik kan. Ini jadi suatu inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Pali khususnya desa dan juga jadi simbiosis atau penemuan. Ya, simbiosis metabolisme. Ya, ini semua Metabolisme. pemuda bangun desa ini menjadikan suatu penemuan desa, menjadi semangat baru. Nah, ini kan posisinya di desa Kota Baru ini rawan konflik, karena memang tingkat keluarganya itu ada sensibilitas, kepercayaan. Nah, ini kan artinya sesuai dengan apa yang di program terobosan Kanda itu membentuk pemerintahan nasional. Kita kan tahu tuh nih, wah ini kan ada pembangunan desa itu pasti ada ADD dan ADD sesuai dengan pembangunan. Bagaimana Kanda supaya ini masyarakat itu bisa lebih percaya untuk membangun birokrasi itu bersih, dan memang kita selaku kepala desa itu tidak dicap gitu, tidak mencap dengan apa istilahnya kepribadian kita. Ini bagaimana karena itu supaya masyarakat itu lebih cenderung mendukung pemerintah. Misalnya ada pembangunan katakan, misalnya kayak gedung bangunan, misalnya kantor, jadi memang berbentuk dengan dana desa itu. Ya. Bagaimana Anda bisa mengatasi itu semua supaya tidak terjadi Baik, terima kasih kepada Apri. Salah satu pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ini semakin greget. Jadi begini, saya tidak mundur-mundur mengenai untuk pembangunan biar tidak ada rasa kecemburuan sosial dan juga untuk meningkatkan rasa ketransparansi untuk pembangunan yang ada di desa Kota Baru. Jadi kita tidak mundur-mundur, makanya kita butuh sama tim tadi karena kita mempunyai 4 wilayah desa dan dusun. Terutama dusun 1 itu Kota Baru yaitu Madu Kincing, tempat saya berdomisili, dan yang kampung 2 itu desa Kota Baru. Nah, ada juga kampung 3 SKB dan kampung 4 itu Talang Ali. Jadi insya Allah ketika kabinet kita terbentuk yang akan datang, maka tim untuk penyeleksi dan untuk penjaringan untuk pembangunan yang ada di per kampung atau per dusun. Jadi kita salah satu bersinergi dengan aparatur pemerintah setempat dengan masyarakat dan juga anggota PBD-nya. Ini salah satu bisa menyerap aspirasi-aspirasi dari perwakilan dari masyarakat tersebut. Mulai dari kampung 1 mau pembangunan apa, kampung 2 pembangunan apa, dan kampung 3 mau pembangunan apa, kampung 4 dan
seterusnya. Ketika itu diadakan itu namanya musyawarah dusun. Lebih mengutamakan Lebih musyawarah. mengutamakan kita Nggak langsung berdebat. bilang gitu kan Iya, selama iya. ini langsung wah ini Iya, gagal iya. banget ini nggak enggak. Jadi maka dari situ kita menghindari yaitu rasa cemburu sosial. Cemburu sosial, ya. Dan juga agar kita menciptakan pemerintahan yang transparansi. Iya. Dan seperti itu. Ketika sudah kita nanti kita diadakan itu namanya musyawarah desa. Jadi di Global Desa itu dinamakan kalau di kabupaten itu insya Allah ke depan itu desa memfasilitasi, tetapi inilah salah satu tempatnya sidang istimewanya anggota BPD yang ada di desa. Jadi itu istilahnya kalau di DPRD ya itu sidang paripurna ataupun paripurna istimewa. Ya, jadi disinilah untuk merampungkan salah satu inovasi potensi dan keinginan masyarakat desa Kota Baru itu kita bahas bersama-sama di desa Kota Baru. Jadi contoh dengan kesepakatan Kampung Satu mau pembangunan seandainya jalan setapak, jalan tindian dan juga drainase parit ataupun ipal dan juga untuk pembangunan yang mana skala diprioritaskan. Nah disinilah kita bahas sama-sama dan juga insya Allah tidak akan membuat masyarakat kita itu cemburu sosial dan akan bertanya. Iya, ini kan ada pertanyaan. Jadi ini Iya. kan salah satu perwakilan dalam perkampus mereka Iya. sudah sepakat untuk membangun yang sesuai dengan Kebutuhan. anggaran dana desa kita seperti itu. Dan juga yang mana kita sekarang diprioritaskan seperti itu berdasarkan dengan dana. Itu salah satu untuk menghindari kecemburuan sosial. Betul. Transparansi. Ini kan dulu kita beberapa yang memang posisinya belum pernah saya Ya. kepala desa kan ini pertama nih. Desa Kota Baru sudah 4 kali ya. Ya. 4 kali pergantian kepala desa. Biasanya kan kasus ini kan jadi tersampaikan kan. Itu ketika kepala desanya di Kota Baru itu pembangunan cenderung di Kota Baru. Iya benar. Nah ini jadi sorotan ini kan, ya makanya saya tanyakan seperti itu bagaimana itu untuk mengatasi itu pastinya targetnya pemerataan pembangunan sama aspirasi masyarakat. Ada memang ada penjajakan sering bermusyawarah gitu kan. Nah, dan juga karena ya, kita di Desa Kota Baru ini ada beberapa poin juga yang jadi sorotan gitu kan, termasuk dengan aktivitas dari keagamaan. Salah satu bentuk karakter SDM itu kan selain daripada pendidikan, benar kan? Itu ada pendidikan akhlak, ialah melalui agama. Nah, kita tahu betul di dusun 3, dusun 1, dusun 2, masuk di dusun dusun kali itu kan ini minim terhadap pengetahuan tentang agama, baca tulisan Quran, bahkan ya apa sih peran pemerintah. Tapi saya pernah baca itu di salah satu penerapan anggaran desa itu tidak boleh dianggarkan untuk peribadatan. Ya maka memang ada terobosan tadi sebagai kepala desa bangga membangun desa itu ya kan perbudakan membangun desa itu untuk menciptakan birokrasinya bersih ini harus punya awak kan itu benar kan ya. Maka kita harus mendidik SDM kita, anak-anak kita, kan penerus kita itu dengan salah satunya agama. Bagaimana kan untuk menghadapi itu semua? Baik, terima kasih. Ini lebih prospek lagi. Karena kita terutama untuk bisa yang namanya untuk membangun desa, terutama itu tuh untuk membangun rumah gampang. Tapi membangun sumber daya manusianya ini bukan hal yang mudah memiliki sebuah tempat. Jadi ini terima kasih kepada Linda Apri, ini sangat prospek sekali. Makanya tadi ada 3 poin tersebut tadi. Yang pertama, ulama pemuda. Jadi saya tidak akan terbatas. Jadi kenapa saya selalu melibatkan ulama pemuda. Nah jadi begini, insya Allah memang apa yang disampaikan oleh Linda Apri tadi memang betul, khususnya di Desa Kota Utara, khususnya di Kabupaten Kota. Nah jadi kita ini dianggap minim ilmu agama, masalah tentang pengetahuan tentang agama. Jadi insya Allah yang akan kita laksanakan ke depan, makanya kita terus turun ke lapangan bersama 3 poin tersebut tadi, ulama pemuda, insya Allah ulama pemudanya bersatu, insya Allah nanti kita datang setiap masjid yang terutama kepada para pemuda muda putih khusus
khususnya Irmas Ikatan Remaja Masjid, dan insya Allah kita tampung semua ini. Jadi salah satu khususnya di kampung 1 ini maunya apa, dan juga kampung 2 maunya apa, kampung 3 mau apa. Nanti kita akan kolaborasikan antara khususnya kepada masyarakat baru. Apakah kita mengadakan suatu KTD seperti itu kan? Kita diskusi sama-sama, atau mengadakan tausiah ataupun tablik akbar, ataupun memperingati hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi ataupun halal bihalal. Kita akan mendatangkan salah satu penceramah Di luar desa. dari luar desa. Iya, Jadi Ustaz gitu ini ya. secara tidak langsung untuk memberikan salah satu rangsangan embrio terhadap rekan-rekan dan kepada kaula muda khususnya yang ada di desa Kota Baru ini. Jadi ini sangat benar sekali karena kita tidak hanya terpacu dari untuk membangun terutama infrastruktur dan sebagainya, Iya. tetapi yang skala prioritas adalah untuk membangun sumber daya manusianya, yaitu pertama akhlak untuk karimah seperti itu. Ya kira-kira Pak Ustadz. Seperti itu. Pak, berarti mungkin kemungkinan ya. Karena kan di saya sering nih kan masjid itu masjid itu terindikasi penanggung jawab itu misal untuk ngajar PPA itu acu. Padahal kita SDM ada misalnya ada yang lulusan santai kayak yang ini santai misalnya tadi lulusan 1. Apakah ada trik khusus untuk supaya dia mau nih gerak? Ya, ujung-ujungnya ini menyangkut ekonomi juga kan ujung-ujungnya kan, wah saya harus digaji gitu kan, itu saya nggak mau, nggak ada gaji lah, masjid nggak perlu saya sapu lah gitu kan, nggak perlu saya azan setiap. Oke. Ya ini kan menjadikan suatu masuk kepada kabinet kerja khusus untuk masjid nih. Apakah memang nanti apa ada manggil secara khusus kayak ketua-ketua masjid itu untuk dibicarakan lebih nanti masalah hal-hal yang memang masjidnya agak aktif gitu, makmur lah masjid gitu. Ya, maka dari tadi telah saya sampaikan ini di Dasri, karena kenapa? Insya Allah kita akan datang, kita rolling setiap Jumat, kita ada safari. Seadanya saya akan sholat untuk minggu ini Jumat ini di masjid kampung 1, kampung 2, kampung 3 dan kampung 4 dan seterusnya seperti itu. Jadi apa yang diinginkan oleh setiap rekan-rekan Irmas, nah di sini kita tahu, seperti ini, seperti itu. Nah seperti itu, insya Allah ke depan akan kita laksanakan seperti itu. Maka dari situ semakin hari dan semakin kita sering bersilaturahim, terutama untuk menyiarkan agama kita, yaitu agama Islam, yaitu untuk menyiarkan dan memakmurkan masjid kita. Jadi di sini kita tahu celah dan juga pola kepada masyarakat melalui perdusunan sendiri. Dan insya Allah, karena kenapa di situ ada namanya pepatah alam bisa karena jasa. Jadi semakin kita silaturahmi, semakin kita kedekatan, yaitu semakin terbangunnya komunikasi, mulai terbangunnya rasa harmonisasi dan humanis. Nah jadi di sini, jikalau ini sudah terbangun, sudah terbentuk, insya Allah, mulai akan tersambut hati dan yang lain-lainnya. Jadi untuk maksud dan tujuan kita untuk mengajak dan merangkul terutama kepada kaula muda khususnya masyarakat desa Kota Baru. Tapi yakin itu bisa bersinergi dengan kita untuk menjadi pilot project untuk kedepannya. Jadi di sini kepada teman-teman khususnya kaum milenial di desa Kota Baru itu kita sama-sama sisihkan tangan kita, bagi tangan kita untuk bersinergi. Silahkan jikalau seandainya jadi dalam rezim pemerintahan saya ini ada yang kira-kira yang kurang berkenan, silakan kepada teman-teman dan adik-adik semuanya mengkritik dan untuk membangun. Saya akan bangga dan juga sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Ini salah satu ilmu dan juga ilmu gratis untuk saya sebagai untuk kepedulian dan peka terhadap untuk pembangunan dan juga satu kemajuan yang ada di desa. Iya, begitu. Jadi memang sisi nanti catatan firma itu dia roadshow setiap Jumat. Ya, itu kan Jumat. Itu 1, 2, 4 ya bergantian. Dari hal-hal tertentu nanti dia akan serap aspirasi langsung selain melalui kabusnya yang tadi mungkin dari kabinet pemuda bangga yang biasa tadi ya kan. Nah, terakhir kan tadi Anda sempat menyinggung nih masalah anggaran nih. Dengan dampak COVID-19 ini sangat luar biasa. Ya,
usaha banyak dihentikan, Iya. ya kan, perekonomian anjlok, kemudian banyak di PHK. Ya. Pastinya kan kalau mengharapkan dana desa saja dan ADB saja, itu kan menjadi problem nih untuk membantu pemuda membangun desa. Apakah nanti kan saya di apa undang-undang desa itu ada namanya BUMDes. Salah satu untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ini tempat dibincangkan oleh masyarakat, khusus di Dusun Tiga. Kita dengar, ya kan? Banyak kekurangan-kekurangan. Misalnya contoh masalah balai desa, kemudian masalah apalagi tenda, yang orang ada acara-acara tertentu kan butuh tenda. Ini dia masak perpal sendiri, masak kayu sendiri. Ini kan jadi problem di masyarakat. Ini sebelum-sebelumnya mungkin ada sudah rusak gitu kan. Dan pastinya itu untuk selain daripada memang fasilitas, tapi ada PAD gitu. Apakah ada terobosan-terobosan lain sehingga yang kita lihat yang terdahulu belum begitu nampaknya BUMDes. Yang ada saya baca di suatu berita di daerah Jawa sana, BUMDes ini bisa menghasilkan ratusan juta. Bahkan penghasilan desa itu malah desanya maka alpat malah dari hasil dana BUMDes tadi. Maka ya adakah terobosan-terobosan yang kira-kira supaya PAD Desa Kota Baru ini tidak terhalang untuk membangun desa itu dengan mengharapkan cuma DD dan ADB melalui BUMDes, nanti kan ditingkatkan BUMDes. Ada nggak strategi dan taktik atau tata cara atau bagaimana untuk mendapatkan itu semua supaya meningkat dari pendapatan asli desa? Mungkin silakan jawab. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah mengenai masalah BUMDes ini salah satu inovasi dan proyek Iya. khususnya di Kota Baru. Jadi kenapa saya sangat tertarik dengan untuk pengelolaan yaitu BUMDes pada usaha milik desa. Jadi insya Allah kepada masyarakat khususnya desa Kota Baru saya mengimbau dan harap sabar masalah BUMDes. Tapi ini bukan salah satu PR. Ini akan menjadi salah satu pilot project dan penuh tanggung jawab untuk kita untuk membangun di desa kita. Dan juga insya Allah BUMDesnya kalau tidak ada halangannya, insya Allah namanya ada 2 nama. Satu berkat kerjasama dan yang kedua maju bersama. Maju bersama. Nah, masalah untuk BUMDesnya. Jadi insya Allah ke depan akan kita mempersiapkan terutama administrasinya dan regulasi dan regulator dan sebagainya. Dan kemarin kami sempat berkoordinasi rapat kerja juga bersama Bang Suksa Bubble. Alhamdulillah salah satu desa Kota Baru ini salah satu bocoran. Iya. Dan insya Allah akan disupport penuh oleh pihak Bang Suksa Bubble, khususnya di desa Kota Baru mengenai badan usaha di desanya. Dan juga mohon doanya terutama masalah nama tadi, semoga nama tersebut maju bersama dan kerjasamanya akan membawa suatu perubahan dan keberkahan untuk masyarakat desa Kota Baru dan akan membawa suatu kelancaran, yaitu bergerak di bidang batu bata, pembuatan batu bata. Jadi kenapa saya terinspirasi mengenai batu bata? Karena khususnya di desa Kota Baru ini desa yang salah satu khususnya proses pembangunan khususnya di Kabupaten Pali ini otonomi daerah baru. Jadi ini sangat hot prospek momen dan kira-kira bisa bersinergi dari antar desa, kecamatan bahkan kabupaten. Target pasaran luar desa gitu kan. Seperti itu. Minimal ini untuk pemakaian sendiri, untuk pembangunan di desa Kota Baru sendiri. Dan juga skala kecil. Jadi kalau seandainya kita untuk membangun konstruksi mulai dari perkantoran dan juga PAUD, Polindes dan sebagainya, dan juga ini kita tidak jauh-jauh mau ke Palembang, mau ke Muara Enim dan sekitarnya kan seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan tema pemuda bangun desa tadi, bangga dengan produk kita sendiri. Wah, seperti itu. Jadi kita harus memprioritaskan dan mengedepankan azas manfaatnya untuk kita sendiri. Maksudnya untuk masyarakat kita sendiri. Seperti itu. Dengan harga yang luar biasa. Maksudnya bukan mahal, tetapi harganya luar biasa bersahabat dan kekeluargaan. Apalagi ini untuk di desa kita sendiri. Dan juga masyarakat juga akan terbantu satu. Dan yang kedua ini meringankan beban terutama orang tua. Mungkin karena sekarang ini akan minimnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya BUMDes ini kita membuka satu lowongan pekerjaan. Dan juga ini salah satu meningkatkan PAD-nya desa. Dan seperti itu. Dan mohon doanya lah kepada kita semuanya. Insya Allah ke depan tolong bantu kita bersinergi untuk terus
mengembangkan, berinovasi dan berkontribusi untuk di Desa Kota Baru ini. Tolong silahkan kalau ada ataupun knowledge di luar di Kabupaten Pali ini, yuk kita sama-sama kita terapkan dan kita untuk membangun Desa Kota Baru. BUMDes maju bersama ya. Maju bersama. Pemuda bangun desa, bangga bangun desa, BUMDes maju bersama. Iya. Gitu. Exclaim kayak gitu. Iya. Ini salah satu terobosan beliau itu sudah tergambar. Artinya memang ya kita bersyukur lah. Iya. Kita sangat bersyukur dengan adanya pemimpin yang seperti beliau ini di Desa Kota Baru. Ini adalah aset kita semua. Wah, Kota Baru ini desa yang memang terpencil di akhir perbatasan kabupaten yang sangat jauh dari Ya, akses. Dan juga alhamdulillah, Ya, alhamdulillah kemarin saya begitu hari dilantik, Iya. saya konsolidasi terutama di Kapolres ya, Iya. Kapolres Kota Kabupaten Ilir, alhamdulillah dianugerahkan dan juga ini salah satu diberi langsung. Wah, langsung hadiah. Kapolres. Boleh di Kabupaten ini Kota videoin. Kabupaten Ilir, Lihat. Bung Rizal, AKBP Rizal Ati. SIK, dan juga saya langsung berjumpa dengan Bapak Bupati Kota Kabupaten Ilir, terus sama Ketua DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ilir. Dan alhamdulillah kehadiran saya tersebut direspon dan juga alhamdulillah dengan inovasi potensi kita mengenai yang ada di Desa Kota Baru ini disambut dengan baik dan juga dengan penuh harapan dan insya Allah akan ke depan akan kita terapkan. Terutama terobosan pertama karena berhubungan di Desa Kota Baru ini salah satu desa perbatasan antar kecamatan dan kabupaten kota. Iya, Alangkah iya. baiknya jikalau di ke depan jikalau kemudian hari insya Allah di tahun 2022 ini itu untuk pembangunan yaitu gapura perbatasan kabupaten kota. Iya. Di selah terbangunnya gapura perbatasan antara kabupaten kota ini dengan kabupaten Musi Banyuasin di Bumbuas Kayu. Di sini ada selah pola seperti untuk angkringan, tempat Ngopi. ngopi-ngopi sekaligus ini salah satu cendramata dan oleh-oleh dan khas makanan yang khas ada Kota Baru. kebetulan. Khususnya kita melingkupi yaitu namanya makanan UMKM. Kabupaten Pali UMKM. Wih. Seperti itu. Nah ini untuk terobosan kita yang mendatang. Mohon doanya. Iya. Terima kasih. Jadi memang sudah tergambar. Karena seorang pemimpin itu dia harus bermimpi terlebih dahulu ya. Iya. Dia sudah tahu terapan-terapan kita apa ya yang mesti aku lakukan sebagai pemimpin. Karena kalau kita seorang pemimpin nggak tahu mau kemana ya otomatis ya nggak bisa kerja gitu kan. Maka kita sangat bersyukur sekali beliau ini dan jadi kepala desa Kota Baru. Kita dukung secara penuh ya. Ada beliau ini kita support terus program yang memang untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalaupun posisi ini bisa realisasi, justru itu sangat berdampak. Nanti ini karena pastinya setiap aktivitas ini terakhir kan. Selain daripada itu kan dari tadi kan agama BUMDes masuk lagi itu pasti ada kegiatan sehari-hari memang mereka ini untuk mengisi supaya sehat gitu kan, supaya sehat. Yang pastinya olahraga. Gimana kan kalau dia sore-sore itu ada olahraga. Salah satu olahraganya untuk menyambung juga silaturahminya, karena ada kehobian tersendiri. Gitu ya. Nah, adakah terobosan ini menjadi tolak perekonomian supaya bisa menarik orang untuk datang ke sini dengan melalui event-event olahraga? Contoh kalau di misalnya kita tahu sendiri kan, Ya. Asian Games sangat luar biasa berdampak pada pembangunan Indonesia. Benar ya? Benar. Kota Palembang, pembangunan daerah dan sebagainya. Nah, di Kota Baru ini ada nggak target terganda yang bisa mengundang orang mau datang ke kita, minimal dia datang belanja di kita. Event-event olahraga apa yang menjadi sorotan supaya ini bisa berlanjut? Apa turnamen gitu kan, atau memang ada event kabupaten yang bisa alihkan ke sini gitu kan? Adakah cakal bakal atau progresnya ke depan? Ya. Jadi alhamdulillah ada beberapa hari yang lalu Iya. saya konsolidasi kepada teman-teman dan khususnya adik-adik Karang Taruna yang ada di Desa Kota Baru ini. Jadi kita di sana tentu masyarakat sangat antusias terutama mendampingi mengenai di bidang olahraga. Ini kami selaku pemerintahan Desa Kota Baru ini sangat mensupport sekali program-program tersebut mengenai di bidang olahraga.
Dan juga alhamdulillah kemarin kami sempat bergotong royong kepada adik-adik dan rekan-rekan Karang Taruna, yaitu untuk di Stadion Gor Gelora di Desa Kota Baru. Alhamdulillah sekarang mulai dibersihkan, mulai ditebas, dirumput dan disemprot agar ini tertata dengan rapi untuk bisa berolahraga dengan baik dan dengan nyaman. Dan alhamdulillah ini sebagai terobosan dan juga satu bocoran. Kemarin kami sempat konsolidasi telah disampaikan dan insya Allah dan ada beberapa salah satu bank daerah, salah satunya Bank Sumsel Babel siap akan mensupport untuk program yaitu bergerak di bidang olahraga. Dan juga kita di sini selaku peran pemuda Bangga Membangun Desa dan juga kebetulan saya selaku kepala desa akan menyerap aspirasi-aspirasi dan juga insya Allah akan mencari peluang dan celah dengan cara untuk bagaimana bisa mensupport penuh kegiatan-kegiatan Karang Taruna terutama bergerak di bidang olahraga, yaitu meminta untuk mencari dana, itu namanya dana CSR di salah satu perbankan. Nah, dan itu alhamdulillah pihak perbankan khususnya di Kabupaten Kalambang Pematang Hilir kemarin sudah ketemu sama pimpinan cabangnya. Salah satu ketika saya rapat koordinasi di Desa Babat, Kecamatan Kolokal, itu sangat disupport teman insya Allah. Akan mungkin dalam beberapa minggu ini ada informasi dari salah satu Direktur Umum Bank Sumsel Babel Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu. Dan mohon doanya kepada adik-adik, khususnya kepada kaula muda, kepada rekan-rekan Karang Taruna Desa Kota Baru, insya Allah akan dibantu oleh perbankan. Dan juga akan disupport penuh oleh pemerintahan Desa Kota Baru. Karena disinilah salah satu azas manfaat kita untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, terutama mulai dari akhlakul karimah tadi, dan juga mempunyai tubuh yang kuat dan sehat, bergerak di bidang olahraga, dan juga finansialnya cukup. finansial Itu cukup, dia boleh insya Allah ya. ke depan. Dan juga ini salah satu mengurangi dan menghindari dampak yaitu pergaulan negatif. Ya, Sekarang ya, ini ya. menghindari dari pergaulan yang bergerak di narkoba. Makanya semakin kita banyaknya virus-virus yang negatif seperti narkoba, kita terapkan kepada masyarakat khususnya muda-mudi dan juga rekan-rekan kaula muda Karang Taruna harus kita terapkan untuk supaya terhindar dari kegiatan-kegiatan yang merugikan. Dan juga ini bukan hanya merugikan kita sendiri, tetapi ini salah satu yang berbentuk akan memusuhi diri kita, yaitu dengan aparat hukum, yaitu dengan pihak berwajib. Jadi kan kalau seandainya masyarakat ingin bebas dari dari narkoba, ayo bersama-sama banyak-banyak belajar, terutama melakukan suatu kegiatan yang positif, mulai dari ibadah dan juga pengajian dan lain-lainnya. Ini memang unik kan. Itu dengar langsung gitu. Seorang pemimpin tuh punya visi misi gitu. Ya. Bukan sekedar kemauan yang tinggi tapi tidak punya visi misi. Tadi dari bidang agama, di bidang birokrasi, pemuda Bangga Membangun Desa, bidang olahraga, ya kan itu sinergitasnya. Kemudian apa yang ekonomis, bangkit ke ekonomi harus diganti. Ini menjadi 4 poin, 4 pilar. 4 pilar inilah menjadi tonggak untuk kemajuan Kota Baru. Mana slogan beliau pemuda Bangga Membangun Desa. Artinya targetnya itu membangun. Yang dulunya mungkin di desa kita ini kan banyak orang itu sentimen atas wah kalau desanya di Batu Ginjing pasti bangunannya banyak di Batu Ginjing tuh. Ujung-ujungnya kalau desa di Kota Baru dusun 2 bangunnya banyak di situ. Kayaknya harus dusun 3 di kepala desa supaya banyak bangunan itu. Nah ini kan jadi kan ini kan. Makanya tadi cara mengatasi konflik tadi kan supaya masyarakat tidak sosial, maka adalah namanya riset atau kita serap aspirasi tadi ya musdus tadi kan di setiap desa. Akhirnya jadilah program prioritas mengenai dana desa. Ini yang paling poin penting. Itu yang mungkin ke depan birokrasi terhadap kabinet pemuda Bangga Membangun Desa itu mungkin 4 pilar ini menjadi program utama dia dan dia tekankan. Lalu SDM tadi ya kan yang memang mampu mau bekerja, mau bersinergi, mau membangun desa. Ya kan? Nah, itu ya kita sama-sama berdoa kepada beliau supaya diberi kekuatan untuk berjalan. Amin. Terakhir kan, paling terakhir ini. Sebenarnya beliau ini layaknya bukan seorang kades, bukan kepala desa kan dari program tadi kan.
layaknya bupati gitu. Bupati atau DPR. Iya gitu. Amin. Ini kepala desa rasa bupati. Ah gitu ya. Doakan insya Allah yang akan datang. Ketika melihat historika Kanda Kolbi ini sangat luar biasa. Iya gitu ya. Nah, ada satu lain poin. Kan pasti ada pemilunya 2024. Apakah Kanda meninggalkan Kota Baru atau tetap fokus pada Kota Baru 2024? Ya, insya Allah dan alhamdulillah. Terima kasih Adinda Apri dan rekan-rekan. Insya Allah terus kita jauhkan ke depan, yaitu terutama yang paling utama kita harus fokus untuk mencintai dan kita bangga. Nanti akan kita siapkan kepada terutama kader-kaderisasi kita, khususnya masyarakat dan juga kader-kader dari Desa Kota Baru ini. Tapi kalau saya pribadi khususnya Yusri Kolbi Rustam untuk ikut kontestasi ataupun berkompetisi di 2024 nanti kayaknya belum. Karena kenapa? Belum. Saya Catatannya belum. tidak mau yaitu mengecewakan terutama pendukung dan juga seluruh masyarakat Desa Kota Baru ini. Maka dari situ saya harus fokus untuk mengabdi dan berjuang untuk membangun Desa Kota Baru ini kita ciptakan. Tanda kutip, artinya beliau tidak maju 2024. Ini menjadi apa? Curigaan masyarakat kan di sesuatu itu pernah kita terdengar, wah nanti ditinggal di Kota Baru bisa menang ini jadi modal dia namanya. Artinya kita dengar dari pernyataan beliau bahwa dia tetap pemuda bangga membangun desa saja sampai tuntas, sampai akhir jabatan beliau. Mungkin nanti kalau memang rakyat setuju, tidak tahu mungkin nanti beliau jadi Ya, gitu kan. Mungkin statement closing kan, statement closing bagaimana kesimpulan dari tadi dan juga apa namanya himbauan pada masyarakat Kota Baru, boleh statement closing Anda gimana tujuan dan utamanya slogan pemuda bangga membangun desa itu adalah tonggak inspirasi kita dan kekuatan kita bersama. Statement closing. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman itu ada Dina Apri dan kawan-kawan untuk melawan khususnya kepada seluruh masyarakat Desa Kota Baru. Saya harus ke depan lebih antusias lagi untuk terus berinovasi dan memvariasi untuk membangun Desa Kota Baru yang kita cinta. Ini mohon doa dan restu keselamatannya agar saya diberikan satu kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus nanti dan berjuang untuk Desa Kota Baru ini. Sesuai dengan hashtag saya, pemuda bangga membangun desa. Yuk kita sama-sama, khususnya kaum milenial, muda-mudi yang ada di Desa Kota Baru ini, jangan sungkan-sungkan untuk ke depan kita terus berinovasi dan potensi yang ada di Desa Kota Baru ini. Kita harus berkontribusi apa yang ada di paradigma kita untuk cikal bakal untuk membangun desa ini. Kita sampaikan bersama-sama untuk salah satu memberikan salah satu cindera mata untuk Desa Kota Baru kita cintai dan kita banggakan ini. Jadi teruslah kita menabur benih meskipun itu hanya sekecil biji sawi ataupun ini, tetapi setidaknya kita bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita sangat luar biasa presentasinya ya pada sore hari ini ya. Kita sebutkan semua, nanti kita akan ambil dengan YouTube dan juga Facebook kita semua, kita hashtagkan semua bahwa kita selaku pemuda. Tapi jangan lupa ya, 20% untuk pendapatan Desa Kota Baru. Setuju? Ya. Cari channel YouTube. Oke. Ya, oke. Iya, Jadi memang posisinya paparan tadi sangat menarik sekali. Sebenarnya kita nggak cukup waktu bisa bincang 2 sampai 3 jam itu. Mungkin di lain waktu kita ada diskusi khusus mungkin kita undang masyarakat, Iya. kalau masyarakat Desa Kota Baru memaparkan 4 pilar program dia tadi ya. Yang pertama SDM yang unggul atau birokrasi kabinet bangga pemuda bangga membangun desa. Yang kedua, tingkat akhlak agama di Desa Kota Baru meningkat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu Desa Kota Baru melalui BUMDes yang tadi ada batu bata ya usaha. Yang ketiga itu yang keempat adalah membangun SDM yang sehat melalui olahraga, penciptaan terhadap event-event mungkin kancah kabupaten itu turnamen volleyball dan sebagainya, bulu tangkis dan gitu kan. Ini jadi 4 pilar dalam membangun birokrasi kepemimpinan Kantor Kolbi kita pemuda bangga membangun desa. Terima kasih, saya Brian Sarjana Hukum di hadapan kita Yusri Kolbi Sarjana Komputer dan juga ada Rawan Bani Ketua
himpunan mahasiswa Bali, dan juga ada lambang tokoh masyarakat di Kota Baru, dan juga ada Irma di Kota Baru, Irmas, ya. Dan juga ada baru datang nih, Mamang kita yang selalu mengawal beliau ini. Kalau ada yang kurang berkembang dia langsung tangkap ya kan ya. Bang Sigit, ini sangat luar biasa. Baru pelantikan anak beliau ini sebagai anggota TNI AL ya. Pom Ade. Semoga anaknya selamat bertugas dan semoga bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua yang muda-mudi Kota Baru. Ya kan, baru ada 2 ya. TNI baru ada 2. Nah, jadi sangat jadi sorotan kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.